kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau misalnya calon ini, wah ini kalau ini nanti jadi, ini berbahaya buat negara nih. Betul. Jadi kita harus berpihak ke calon B gitu ya. Oh, jadi sampai ke sana ya? Ke sana. Sampai ke maslahat orang Cuman banyak. ya mayoritas kan tidak memihak begitu ya. Dan tema Hari Pers tahun ini kan mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Nah, keutuhan bangsa itu yang saat ini harus ditekankan oleh kita semua. Dari hasil autopsi terungkap ada racun sianida dalam tubuh Bribka Arta Saragi. Pelaku pembunuhan terhadap dosen UIN RMS Surakarta WDS merupakan pekerja bangunan berinisial D yang bekerja dengan korban. Saat ini banjir sudah mulai surut di sejumlah titik. Sebagian besar rumah warga di Puri Kartika Baru masih terendam banjir. Ya, Mas, ini juga kita melihat Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka juga akan menuju ke Istora Senayan. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warnari Putri dalam program Omat. Obrolan Camat hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya di minggu ini. Beliau adalah insan pers di Kabupaten Serang. Sudah lama sekali saya mengenal beliau, namanya Kang Fikri, biasa saya memanggil. Beliau adalah Fikri Hilman. Kita temui langsung Kang Fikri. Gimana Kang Fikri? Ya, panas sekali. Namanya siang nih, jam 12 iya, jam 1 ini pemirsa Camat TV, kita syuting jam 1 siang. Panas dan ada hidangan nasi dengan teriyaki di depan saya. Ya betul, ada rib. Ini udah hidangan yang kedua loh. Coba sambil makan sih Kang Fikri. Jadi kita ngobrolnya ini kita sambil review review makanan ya. Berada di rumah makan Langit Senja. Nah, ini kita tadi kalau ribet tinggal dipotong aja, oke? Ya. Nah, gimana? Enak? Enak. Kang Fikri, sambil makan saya mau tanya-tanya ya, boleh kan? Nggak keselak kan? Boleh. Sibuknya apa sih sekarang? Sekarang ya selayaknya insan pers, sibuknya kita sibuk liputan. Oh, liputan. Apa aja liputan terbaru? Menyediakan berita untuk masyarakat, kabar, informasi terkini. Terutama sekarang ini soal pemilu ya, soal pemilu yang 2 hari lagi bakal berlangsung, hari Rabu. Tanggal 14 ya? Iya, jadi kita melihat apa aja nih gerakannya. Ada nggak ASN targetnya dari kalangan-kalangan tertentu untuk memenangkan calon? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Karena PNS dituntut untuk netral ya. Iya. Terus Pak Kang, selain itu? Ngapa? Selain itu ya. Kok jadi diem ya? Ini sebenarnya di target siapa nih? Bisa saya balik tanya nih. Wartawan ada di target? Nggak ada dong, kan? kita bebas nilai. Bebas nilai, ya. Terus? Mendukung boleh secara pribadi, secara lembaga juga boleh. Boleh ya. Secara lembaga, jadi kalau kata salah satu anggota Dewan Pers itu, lembaga pers itu dia boleh nggak kalau misalnya ada pilkada, ada pemilihan presiden, dia mendukung salah satu calon? Jawabannya boleh. Boleh. Boleh, tapi dengan catatan bahwa itu adalah hasil dari rapat redaksi. Jadi kalau misalnya bisa jadi semacam endorse, jangan-jangan di persnya. Jadi gini, kalau misalnya ada rapat kan gini,
biasanya kan ada kecenderungan si calon ini arahnya kemana, calon ini arahnya kemana. Nah itu di dalam rapat redaksi itu bisa boleh ditentukan akan kemudian dia mendukung siapa atau mendukung siapa. Ini kita dapat wawasan ini sebelum tahapan pemilu. Jadi kita dikumpulkan sama jadi ada workshop Dewan Pers tentang kepemiluan. Nah salah satunya boleh tapi dengan catatan itu adalah hasil keputusan dari ruang redaksi, bukan dari sponsorship. Nah itu, cuman kan memang agak-agak tipis begitu ya batasannya antara ruang redaksi dengan sponsorship tersebut juga. Cuman hukum asalnya boleh. Boleh ya, karena kan memang dilihat juga ya kepentingan mungkin ya. Kepentingannya di situ nggak kepentingan. Ya kalau pers itu kan kepentingan utamanya adalah mengutamakan misalnya program-programnya menguntungkan pers atau bagaimana gitu. Ya kalau enggak, maksudnya yang keluar dari rapat redaksi itu adalah hasil keputusan yang dia mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau misalnya calon ini kalau ini nanti jadi ini berbahaya buat negara nih. Jadi kita harus berpihak ke calon B gitu ya. Nah, jadi sampai ke sana ya. Kesana. Sampai ke maslahat orang cuman banyak. Ya mayoritas kan tidak memihak begitu ya. Dan tema Hari Pers tahun ini kan mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Nah, keutuhan bangsa itu yang saat ini harus ditekankan oleh kita semua. Nah, untuk mengawal keutuhan bangsa maksudnya seperti apa sih? Memang selama ini bangsa kita tidak utuh apa bagaimana? Itu Ini langsung menjelaskan kayaknya pakar ya langsung menjelaskan. Karena itu poin penting juga sih buat masyarakat juga kan. Saya jelasin dulu ya. Jadi posisi saya itu sekarang di sini kita kan berbincang ini dalam rangka memperingati Hari Pers yang jatuh kemarin tanggal 9 Februari. Tanggal 9 posisi saya ini sekarang pertama posisi sebagai pribadi dan posisi yang kedua adalah sebagai ketua kelompok kerja wartawan harian Kabupaten Serang. Jadi secara pribadi sebagai insan pers, yang kedua sebagai ketua Pokja. Apa itu Pokja Wartawan Harian Kabupaten Serang? Pokja Wartawan Harian Kabupaten Serang itu adalah lembaga non formal yang dibentuk untuk memudahkan peliputan teman-teman yang ada di Kabupaten Serang, di pendopo, terutama di pemerintahan sekup pemerintahan politik dan pimpinan di kabupaten, pokoknya semua program-program kampanye. Jadi lembaganya lembaga non formal. Kalau lembaga formal apa? Lembaga formal ada Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian juga ada Aliansi Jurnalis Independen, kemudian juga ada IJTI, ada SMSI, segala macam ya. Banyak di sana lembaga yang resmi yang berada di bawah naungan Dewan Pers. Nah, poin yang tadi itu loh, menjaga keutuhan bangsa mana? Menjaga keutuhan bangsa ya kita semua kan pengen sama-sama rukun begitu ya. Kalau kita sih sebagai insan pers mematuhi imbauan dari Dewan Pers. Jadi kalau kata Dewan Pers, gimana caranya agar pemberitaan yang muncul kepada masyarakat itu adalah pemberitaan yang menyejukkan, tidak mengadu domba segala macam begitu ya. Kalau sekarang sih kalau saya lihat kalau di area sekup lokal begitu ya, sekup Banten itu meluruskan kabar yang kabar-kabar tidak benar lah, itu tugasnya pers ya. Ya, tapi kalau di sekup sekarang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya begitu ya. Kalau kita melihat di pemilu sekarang itu di Banten ya nggak terlalu tinggi tensinya begitu ya. Ya ini kan berkaitan juga Kang Fikri dengan maraknya sekarang ini media-media non formal itu ya, yang tadi melalui sosmed itu kan banyak sekali tuh. Itu kan tulisan-tulisan mereka, konten-konten mereka itu tidak sangat jauh sekali dengan kaidah-kaidah jurnalistik kan gitu. Nah itu berarti kan disitulah mungkin fungsinya Dewan Pers untuk menjaga keutuhan Dewan Pers, betul. Ya, gitu. Dewan Pers dan media juga gitu. Ya. Jadi kan begini ya, sekarang itu dengan adanya perkembangan teknologi begitu ya. Kalau dulu mah kan yang bisa memberikan informasi itu terbatas, hanya sekarang semua orang bisa loh ya. Sekarang semua orang bisa menjadi termasuk saya ini kan. Betul. Soalnya sekarang semua orang bisa jadi wartawan bisa jadi wartawan, tuh yang nanya. Foto kemudian posting di medsos dan bisa kemana-mana begitu ya. Kabar berita. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya dengan
antara insan pers dengan yang di luar yang biasa-biasa saja begitu, dan mereka menginformasikan berita. Yang pertama itu kalau insan pers itu dia diberikan kewenangan untuk bisa memvalidasi berita. Kalau insan ya pers ya. Jadi bener apa enggak gitu ya. Enggak, bahwa ini kabarnya hoak apa fakta gitu itu, ya. Salah satu yang bertugas adalah kita. Makanya kita ini salah satu diberikan tugasnya adalah untuk menyejukkan dan menjaga keutuhan bangsa. Sambil itu. dimakan. Susah ya kayaknya. Terus Udah dulu. Nah, pegangin dulu ya. Yang kedua adalah begini. Kalau lembaga pers itu dia dilindungi oleh undang-undang. Berbeda dengan pers ya. Wartawan, bukan orang yang kemudian mengabarkan secara pribadi. Ujung-ujung jadi wartawan gitu. Kayak begini, pernah ada kasus kayak begini. Pernah ada kasus, ada seorang kemudian dia menemukan kecelakaan di jalan raya. Menemukan kecelakaan di jalan raya, kemudian dia memvideokan bahwa misalnya telah terjadi laka lantas gitu ya. Telah terjadi laka lantas, si motor A ditabrak oleh truk misalnya dengan nomor sekian, menyebarlah kemana-mana, dikecam misalnya si supir truknya karena dia yang nabrak sampai meninggal dunia. Padahal belum tentu salahnya si supir truk. Gitu. Setelah divalidasi kan, ternyata nggak seperti itu begitu ya. Siapa yang memvalidasi? Yang memvalidasi itu insan pers. Nah, kalau ada kesalahan, orang yang bukan wartawan ya, yang bukan dari lembaga pers yang tadi memberitakan itu, dia kalau ada kesalahan, dia bisa kena pidana, undang-undang ya ITE begitu ya. Kalau wartawan. Kalau bukan wartawan. Kalau wartawan ketika ada kekeliruan, ada hak jawab yang bisa dilakukan lewat Dewan Pers. Makanya sekarang itu juga kan banyak imbauan kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Tapi jangan sampai wartawan mentang-mentang ada dilindungi undang-undang atau apa, dia asal gampang begitu aja memberikan berita. Oh ya enggak dong, kan itu bakal relate dengan dengan soalnya banyak juga sih Kang citra, Fikri. dengan citra wartawan dan citra medianya. Nah itu begitu. Banyak juga sih kan sekarang ini wartawan yang mana dulu? Ini harus diluruskan ya. Iya. Harus diluruskan ya. Wartawan yang benar-benar real. Kan sekarang Dewan Pers, PWI itu berusaha menjaga kompetensi wartawan ya, menjaga kompetensi wartawan. Salah satunya kan ada namanya sertifikasi. Jadi setiap wartawan itu wajib melakukan uji sertifikasi. Ada madya, ada pelatihannya ya. Ada muda, madya, utama. Ada grade-grade-nya juga ya. Ya, dan kalau di klausul awal itu narasumber itu boleh menolak jika misalnya wartawannya tidak punya kompetensi, tidak kompeten. Berarti narasumber coba lihat dulu sertifikat. Boleh ya? Boleh. Atau misalnya saya nggak percaya sama ini bisa ya. Boleh. Punya hak untuk menolak dan hak untuk menjawab gitu maksudnya ya. Saya disampaikan sama penguji saya juga begitu, boleh. Nah kalau misalnya ini nih Kang Fikri, berarti setiap wartawan mengeluarkan berita dia harus memverifikasi, memvalidasi, terus menyelidik segala macam, baru dia mengeluarkan berita ya. Jangan sampai dia berita itu hanya setengah, mentang-mentang ada hak jawab gitu, segala macam kan. Iya, jadi sesuai dengan kode etik jurnalistik ya, semua wajib dipatuhi gitu ya, wajib dipatuhi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jadi kalau misalnya ada kasus nanti kan sama Dewan Pers dilihat ini yang salah siapanya nih, wartawannya, apa narasumbernya, apa segala macem. Kan kalau di kode jurnalistik itu yang pasti itu wartawan yang pertama tidak boleh memiliki itikat buruk. Untuk kepentingan pribadi gitu ya. Camat nih banyak duitnya. Jadi nih saya kayak gitu. Nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Bu kasih duit. Bu kasih, nggak ada duitnya nih. Terus kemarin kan ulang tahun di tanggal 9 Hari Pers Nasional. Nah itu ada komitmen. Terlalu capek Ibu ini, makanya mau nanya bingung. ada kelihatan ya. Ada ini nggak euforia khusus nggak atau arahan-arahan khusus nggak nih di tanggal 9 kemarin dari Presiden misalnya? Belum ya, kan perayaannya belum. Belum ya, kenapa perayaannya nggak? Karena kan kita bersinggungan dengan biasanya dirayainnya kayak gimana sih kalau Hari Pers?
biasanya ada pemberian penghargaan kepada wartawan-wartawan yang dia sudah memberikan kontribusi pada masyarakat begitu. Kemudian juga ada arahan dari presiden gitu. Kemudian juga ya ada diskusi, kan sekarang tantangan media saat ini semakin besar kan. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sebelum teknologi berkembang sangat cepat, orang taunya cetak, yang konvensional lah ya. Gitu. Sekarang kan banyak ya beragam, ada online, ada via media sosial, ada kemudian juga lewat channel. Sekarang terbaru channel perpesanan instan gitu kan. Apa tuh channel channel WhatsApp sekarang kan? Oh iya, yang WhatsApp itu ya, yang di-share Iya, gitu yang ya. di-share. Kemudian juga segala macam lah. Nah, oleh karena itu wartawan juga harus mampu meng-upgrade diri. Iya, jangan gitu sampai ketinggalan dengan media, teknologi. Iya, ya, jangan sampai jadi kita ketinggalan harus dengan bisa memanfaatkan teknologi, semakin yang tertinggal dengan teknologi. Kalau Kenapa sekarang sih bisa tertarik jadi wartawan, Kang Fikri? Saya Kenapa emang backgroundnya dari dulu jadi wartawan tuh dari dulu? Enggak, saya bukan background dari wartawan, cuman dari dulu memang menyukai seputar dunia jurnalistik, tulis-menulis begitu. Terus? Ya akhirnya ikut dan jadi wartawan. Saya backgroundnya dari administrasi publik. Oh, tapi masih nyambung lah ya? Ya nyambung, ada tata kelola pemerintahan di situ kan. Ada nyambung lah ya. Kalau terus sudah berapa lama bergelut di dalam pers? Ini bergelut di dunia pers Dunia sudah pers. ada 14 tahun. Dulu waktu pertama kenal sama Kang Fikri itu masih jadi wartawan ya? Sekarang juga wartawan. Maksudnya udah nggak di redaksi, udah nggak di manajemen ya? Apa sih namanya? Iya, sekarang di mana-mana saya. Jadi kalau di mana-mana ya apa ya? Berarti dimanapun ada berita. Tapi kan kita senang ya kalau mengabarkan ada informasi kepada masyarakat. Nah, sekarang ini memang problemnya kadang-kadang ya entah ini perbedaan yang saya rasakan dibandingkan dengan dulu pertama-tama jadi wartawan. Apa tuh perbedaannya? Kelebihannya bisa lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun, foto sudah tahu duluan, videonya udah kita bisa melihat, tinggal memvalidasi aja. Kalau dulu kan, kalau ada kejadian kita harus langsung datang ke lokasi gitu ya. Kalau nggak ngelihat langsung, nggak berani kita nulisnya kan. Berarti sekarang lebih mudah dong, dipermudah ya wartawan itu, nggak suka datang ke lapangan, jangan-jangan lebih cuma mudah telepon. tapi harus memperdalam informasi. Itu yang caranya bagaimana bisa memperdalam informasi kalau kita yang nggak masuk ke lapangan untuk? Makanya harus tetap ke lapangan, meskipun ada informasi masuk duluan, dia wartawan tetap dituntut harus ya, harus validasi ke lapangan. Gitu. Terus tantangan dunia pers sekarang ini? Ya kalau dulu kan nggak ada yang namanya buzzer. Serangannya kan kemudian dia dikelola begitu secara sistematis. Ya, terus? Ya untuk orang-orang tertentu mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau untuk kalangan yang tertentu yang lain mungkin itu bisa jadi serangan secara psikologis. Karena itu kayaknya udah semua. Sekarang kan banyak misalnya gini, ada pelajar nih, ada pelajar buzzer, menyuarakan pendapat. Ya kayak apa ya contohnya ya pokoknya ada beberapa begitu ya yang kemudian dia nyuarain kan di medsos kemudian diserang gitu ya. Yang nyerang siapa ya? Biasanya ada yang buzzer. Mungkin dari kelompok masyarakat. Tapi nggak tahu juga sih, orang saya aja dibilang buzzer. Iya. Saya kalau ngomong pokoknya jadi buzzer ya. Katanya. Buzzer itu emang kalau kita ngomong buzzer kan belum tentu juga Kang Fikri. Iya, belum tentu juga. Iya, terus sekarang mah udah hilang karena pecah-pecah buzzer.